Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua untuk perhitungan integral konvolusi. Di sini bisa saya gambarkan kembali untuk x tau ya. Ini adalah x tau. Ini adalah tau. Ini 0, maaf ini 1 ya. 0, 1, ini 2, ini 3. Kemudian saya juga punya H ya. Punya H. Di sini H T minus tau. Ini berapa? Di sini adalah T. Di sini adalah T minus 2. Nah, sekarang langkah yang berikutnya adalah yang sebenarnya yang akan kita lakukan adalah menggeser. Jadi setelah ini digeser ke kiri, kemudian kita jalankan ya. Ya, sebagai ilustrasi, teman-teman misalkan di sebelah tangan kanan ya, tangan kanan ini megang yang kertas ya, yang mewakili x tau, kemudian tangan yang sebelah kiri ya memegang kertas yang mewakili ht minus tau. Kemudian tangan kiri bergerak ya ke kanan mendekati tangan kanan ya, mendekati x tau ya, kertas yang mewakili x tau. Jadi ini digerakkan ke sebelah kanan. Sampai Sampai ketemu Nah, ketika digerakkan itu nanti ada bagian yang akan overlap, ada bagian yang akan beririsan ya. Jadi kalau ini digerakkan, rekan-rekan sekalian, kalau ini digerakkan ke kanan ya, seperti ini. Ya, ini saya gerakkan lagi sini ya. Ya, ini masih belum overlap ya. Ini kita gerakkan lagi ke sana ya, ke kanan. Ya, ini kalau kita tarik, maksudnya overlap itu kalau kita tarik ke segaris ya dengan x tau ya. Ini ya belum ada bagian yang beririsan. Seperti ini kita tarik ke bawah. Sekarang kalau ini kita geser lagi, nah baru kemudian ada bagian yang akan beririsan. Ya, ini adalah tau, ini tau. Ini T ya. Ini T min 2. Jadi indeksnya tidak berubah ya, di sini T, ini T min 2. Nah, sekarang kalau kita tarik garis nih. Ya, kita tarik garis seperti ini. Ya. Oke, ini ada bagian yang beririsan. Ini kan kelihatan kalau digambarkan dalam satu sumbu ya. Jadi beririsan seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya kapan ketika antara x tau dengan h tau itu tidak overlap ya, tidak saling beririsan, dan kapan ketika itu antara x tau dan h t minus tau, ini h t minus ya, h t minus tau ini h t minus tau, ini h t minus tau itu akan saling overlap ya, saling beririsan ya dengan x tau. Nah, inilah yang sebenarnya akan kita cari ya, akan kita cari untuk bagaimana bentuk YT. Oke, sekarang kita coba satu-satu ya. Sekarang kita coba dengan cara melihat posisi atau kondisi pada waktu tertentu. Kan di sini di tau ini adalah indeks waktu ya. Nah, sekarang kalau untuk kasus misalkan T-nya ya, T-nya sebagai di sini sebagai acuan di sini 0, kemudian 1,
kemudian 2 dan seterusnya 3. Nah, sekarang kita lihat ya T di sini. Posisi T di sini ya kalau kita bandingkan ya sebagai kita bandingkan dengan indeks yang ada di X ya. Di sini T, kemudian di sini 1. Posisinya berarti bagaimana antara T di sini kemudian dibandingkan dengan T ketika T-nya sama dengan 1. Jadi untuk kasus yang pertama, untuk kasus di mana ya T-nya ini ya T-nya di sini kurang dari 1. Oke. Jadi bisa saya gambarkan seperti ini. Kalau dalam satu sumbu ya. Kemudian ini untuk sinyal H-nya. Sinyal H T minus tau. Kemudian ini untuk X tau ya. Sini 1, di sini 2, 3. Di sini saya beri warna yang lain supaya kelihatan T minus 2. Nah, sekarang kita sebenarnya ingin membandingkan ya posisi T-nya itu dibandingkan ya relatif terhadap X tau-nya itu posisinya di mana. Ya, dalam kasus ini ketika apa? Ketika T-nya kurang dari 1. Jadi untuk kasus yang pertama, untuk case 1 ya, untuk T-nya ketika T-nya itu kurang dari 1. Jadi angka 1 di sini, kemudian posisinya apa? T-nya ini posisinya di sini kurang dari 1. Ya. Nah, kalau T-nya kurang dari 1, artinya tidak ada bagian yang overlap. Ya, tidak ada bagian yang overlap antara siapa? Antara ya X tau, bagian X tau, dan antara H T minus tau. Jadi tidak ada bagian yang overlap. Sehingga apa? Sehingga karena tidak ada bagian yang overlap di sini, maka bisa langsung kita tuliskan untuk hasil perkalian antara. Jadi ini kita sudah langsung masuk pada bagian yang kedua. Jadi kalau bagian yang pertama kan mengganti variabel kemudian menggeser menjadi H minus tau, kemudian yang kedua itu menghitung perkalian antara ya X tau dengan H T minus tau. Oke. Nah, X tau ini berapa? Ya, karena tidak ada bagian yang overlap, ya, maka hasil perkaliannya antara keduanya ini adalah 0. Untuk tau ya berapapun ya. Untuk nilai tau berapapun di sini, ya ketika T-nya kurang dari 1, ya untuk semua tau ya, untuk semua tau ya, semua tau ini posisinya di sini ya, jadi sini di banyak titik di sini pas ketika kurang dari 1 ya. Jadi semua titik yang ada di sini ketika kurang dari 1 ya, kurang dari 1 taunya itu baik min 1 ya, atau min 2 atau min 1,5 ya, atau di sini ya 0,1, 0,2 dan seterusnya sampai dengan kurang dari 1, maka hasil perkaliannya adalah 0. Jadi ini untuk kasus yang pertama.
Nah, untuk kasus yang kedua sekarang kita gerakkan lagi ya, kita geser lagi. Kita geser terus ke kanan. Ya, ini bisa kita gambarkan kembali. Seperti ini. 1, ini 2, ini 3. Ini kita gerakkan lagi. Seperti ini. Ini T minus 2. Oke, nah ini kalau seperti ini ya belum, ini belum overlap ya. Kemudian kita geser lagi ke sana, ini extol ya. Ya. Ini extol. Ini H min tau ya. T min. Oke, sekarang ini kita, jadi untuk case yang kedua kita ingin mencari bagian yang overlap antara T minus tau dengan X tau. Sekarang kita coba ini copy ya. Sebenarnya kita cari selain bagian yang overlap. Nah, ketika overlap itu berada di T sama dengan berapa? Ya. Oke. Nah, ini kalau kita geser lagi ini belum overlap. Nah, sampai kemudian kita geser ya, seperti ini. 1, ini 2, ini 3. Kemudian oke, karena kebetulan magnitudenya itu sama ya, seperti ini ya. Di sini adalah T, di sini T minus 2. Nah, kelihatan ya, di sini H T minus tau, ini adalah X tau, kemudian ada bagian yang overlap di sini. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita di sini magnitudenya 1. Ini magnitudenya 1. Nah, sekarang kita akan mencari hasil perkalian ya antara apa? Antara X tau dengan T minus tau. Ingat, yang perlu diperhatikan di sini untuk bagian yang overlap itu ya. Jadi bagian yang overlap berada di tau sama dengan berapa? Ya, ini tau ya. Ini tau. Ya, berada di tau antara 1 dengan T. Jadi bagian overlap ini berada, ini bisa saya tuliskan ya, tau-nya lebih dari 1 dan tau-nya kurang dari T. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, tau-nya berada di antara 1 dan T. Nah, ketika tau berada di antara 1 dan T, hasil perkaliannya ini yang penting juga ya, X tau, kemudian H ya, H T minus tau. Nah, X tau ini berapa? Jadi X tau ini adalah magnitudenya, magnitud dari X tau di sini. Magnitudenya berapa? Magnitudenya 1.
sebagaimana diketahui di yang sudah kita gambarkan di video sebelumnya. Jadi ini 1, kemudian H minus tau juga berapa? Juga sama dengan 1. Jadi bagian yang overlap ini, ya untuk H minus tau ini magnitudenya 1, sehingga sekalinya 1. Jadi untuk kasus yang kedua, nah kalau untuk T-nya berapa? Ya, ingat perlu dilihat di sini kalau di dalam kasus yang pertama, di sini untuk kasus T-nya kurang dari 1. Ya, untuk T-nya di sini, ya posisi T-nya di sini itu kurang dari 1. Jadi tidak ada bagian yang overlap. Sekarang di sini ada bagian yang overlap. Kenapa sih, pertanyaannya kenapa sih kita perlu mencari T? Ya, karena nanti kita akan menghitung integral. Integral itu ada ring tertentu yang harus diintegralkan. Jadi tidak dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga, tetapi pada untuk setiap case, ya setiap kasus, ya setiap tahapan di situ ada batasan, ya batasan waktu tertentu untuk kita integralkan. Oke, nah sekarang posisi T-nya di sini. Ya, posisi T-nya di sini. Kita nggak tahu di sini itu kelihatannya di sini T-nya berhenti di pas 2, tapi sebenarnya tidak demikian. Jadi berada di, nggak tahu di T sama dengan berapa. Ya kalau dipas-paskan ya mungkin bisa, tapi untuk kasus yang general ini tidak bisa kita tuliskan secara persis. Maka yang bisa kita kerjakan adalah T-nya di sini, ya. T-nya di sini yang jelas T-nya lebih dari 1. Ya. Kemudian T-nya di T-nya yang ada di sini untuk jadi T-nya yang jelas lebih dari 1. Ya, dilihat dibandingkan dengan sebelah kiri. Kita melihatnya yang bagian ini ya. Jadi patokannya itu adalah X tau-nya. Ya. Jadi T-nya ini kita cari relatif terhadap X tau. Bagian yang sebelah kiri T-nya lebih dari 1. Kemudian dan apa? T-nya bagian yang lebih dari sama dengan 1. Kemudian bagian yang di sebelah kanan T-nya kurang dari berapa? Kurang dari 3. Jadi T-nya kurang dari 3. Jadi ini batasan T-nya. Atau dalam bentuk yang lebih lazim, ya, ini T-nya ini antara berapa? 1 dengan 3. Jadi ini untuk case yang kedua. Oke, jadi ini kalau nanti kita teruskan, ya kita geser ke kanan, ya sampai semua bagian itu overlap, ya sampai semua bagian yang ada di H T minus tau ini ya overlap dengan X tau. Kemudian, nah untuk kalau kita geser lagi, jadi ini misalkan seperti ini. Nah, ini X tau, ini 3, ini 0, 1, 2. Nah, ini kalau kita geser lagi, ya terus, ya sampai dengan sampai di sini. Seperti ini. Di sini adalah T minus 2. Di bawahnya aja. Ini T minus 2, ini adalah T. Ini bagian yang overlap. Ya, jadi untuk case yang kedua tadi ada bagian yang sebelah kanan, ya. Ini overlap dengan, jadi mulai masuk ya dari, jadi T-nya ini ya posisi T-nya ini masih di dalam atau masih
ketika apa t-nya kurang dari 3. Ini ketika diteruskan, nah kemudian sampai di sini ini masih sama ya, masih sama. Nah kemudian akan berbeda kasusnya ketika t-nya ini sudah lewat, ketika sudah lewat dari apa, dari t sama dengan ya 3. Ketika sudah lewat ya, oke, di sini ini adalah t, ini jadi case 3 ini ketika t-nya sudah melewati ya untuk nilai tau sama dengan 3. Jadi tadi tau ya, bukan t. Ini tau-nya ini 3. Nah, kemudian bagaimana untuk t-nya sendiri? Jadi untuk ya untuk w-nya dulu kita hitung. W t ini tau, ini x ya, x tau. Kemudian ya kalau yang ini sebelumnya ini kalau t ya, kalau tau-nya berapa? Ya kalau tau-nya antara 1 dengan t. Case yang kedua, kemudian untuk case yang ketiga ini, jadi bagian yang overlap, yang pertama, yang kedua, kemudian di bagian yang overlap ya, didefinisikan pada nih dari t-2 sampai dengan 3. Untuk tau ya t sama dengan min 2 sampai dengan t min 2 sampai dengan 3. Jadi ini untuk taunya ya, sehingga dari sini ini kita pindah ke bawah. Jadi untuk menghitung untuk w-nya sama dengan x tau dikalikan dengan ht minus tau. Ya ini berapa? X tau-nya adalah 1 ya. Dan ht minus tau-nya adalah 1. Jadi ini magnitudenya ya. Ini magnitudenya. Nah, untuk case yang ketiga seperti ini. Nah, sekarang untuk t-nya bagaimana? Kalau ini kan untuk tau-nya ya. Tau-nya itu maksudnya pada rentang di mana bagian yang ini overlap. Nah, sekarang kita mencari t. Nah, t-nya ini nanti penting untuk mencari batasan integralnya. Sekarang t-nya berapa di sini? Yang kita coba di sini t minus 2. T minus 2 ini kurang dari, atau posisi kita bandingkan ya relatif dengan terhadap 1 ya. T minus 2 ini lebih dari 1, sehingga t-nya sama dengan berapa? Sama dengan t-nya ini lebih dari sama dengan 1, ini lebih dari sama dengan 3. Ya, atau posisi dibandingkan atau relatif terhadap 3 bagaimana? T minus 2 ini kurang dari 3. Hingga t-nya kita pindah ke ruas kanan kurang dari 3 plus 2 kurang dari 5. Jadi t-nya lebih dari sama dengan 3 dan untuk t-nya kurang dari 5. Batasan untuk kita tuliskan bisa seperti ini. 3 ini 5. Jadi untuk case yang ketiga. Nah, yang berikutnya sekarang untuk case yang keempat. Case yang keempat ini kalau kita teruskan ya ke sana. Ya, kita teruskan ke sana. Kemudian
yang keempat. Kita gambarkan kembali. Ini untuk x-nya. Ini 1, ini 2, ini 3. Kemudian untuk case yang keempat, posisinya sudah lewat. Ya. Sini sudah lewat. Ini untuk T-2, ini T. Sudah lewat seperti ini. Jadi sudah tidak ada bagian yang overlap. Ya, artinya ini didefinisikan untuk nilai T-nya berapa? Ya, kita ambil contoh ya, kalau T-2 bagian sebelah sini yang kita bandingkan dengan 3, jadi T-2 ini, T-2 lebih dari 3, lebih dari sama dengan 3, maka T-nya lebih dari sama dengan 5. Jadi bagian yang overlap ketika apa? Ketika T-nya lebih dari sama dengan 5. Sehingga karena tidak ada bagian yang overlap, maka bisa kita hitung bahwa perkalian antara X tau dengan H T-tau ini, ya, ada bagian yang tidak nol. Bagian yang tidak nol dari X tau ini seperti yang ini, antara 1 dan 3. Dan bagian yang tidak nol untuk H T-tau, ya, adalah ini. Jadi T-2 sama dengan T. Nah, sekarang kita ingin cari tahu ya, untuk nilai T-nya sama dengan berapa, dan untuk nilai T sama dengan lebih besar sama dengan 5. Dan hasil kalinya adalah 0. Nah, ini untuk keempat kasus. Sekarang kita kembali kelompokkan di tahapan yang terakhir, di tahapan yang keempat ya. Ya, oke. Sekarang kita sudah sampai pada tahap yang terakhir. Tahap yang ketiga adalah menghitung YT, di mana YT ini integral dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga X tau T minus tau D tau. Sekarang kita coba resume lagi untuk apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya untuk case 1. Jadi ini bagian yang sebelah ini, bagian yang perkalian ini kan sudah kita hitung ya. Ini adalah WT atau ini hasil perkaliannya. Nah, sekarang kita coba resume untuk case yang pertama tadi, dimana nilai T-nya kurang dari 1. Ya, kita lihat kembali ke belakang. Ya, hasilnya berapa? Hasil perkaliannya adalah 0 ya. Hasil perkaliannya adalah 0. Jadi WT ya sebagai fungsi tau, X tau T minus tau, ini hasilnya 0, sehingga hasil integralnya YT sama dengan integral dari minus tangga sampai dengan P-nya sampai dengan apa? Untuk nilai berapapun ya, sampai dengan tak hingga, maka hasilnya ya 0 ya, 0 di tau, maka hasilnya 0. Ini untuk case yang pertama. Kemudian untuk case yang kedua, kita coba resume lagi untuk nilai T. Ini case kedua, T-nya 1 ya, antara 1 sampai dengan 3. Dan untuk nilai ya, di sini rentang pengintegralan. Di sini pengintegralannya antara 1 sampai dengan T ya.
Jadi ini untuk rentang taunya. Jadi ini untuk rentang taunya 1 sampai dengan T. Oke, jadi untuk T-nya sendiri ini kurang dari apa tadi? Case yang kedua 1 sampai dengan 3. Ya, ini 1, 3. Kemudian untuk WT-nya ini tadi sudah kita hitung. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah misalnya 1 ya. Misalnya 1. Ini 1. Nah, sekarang untuk YT-nya bagaimana? Nah, YT-nya kita tuliskan integral dari 1 ya. Rentangnya kan 1 sampai dengan T. Rentang taunya ya, rentang taunya itu 1 sampai dengan T. Ini 1 sampai dengan T. Jadi ini bagian yang overlap. Ini kita lihat lagi supaya tidak bingung. Nih 1 ya, 1 di sini ya, sampai dengan T. T-nya di sini. Jadi rentang integralannya 1 sampai dengan T. Ini hasilnya 1 ya, hasil perkalian di sini 1. Ini D tau. Karena kalau kita integralkan ya, integral 1 terhadap tau, hasilnya tau. Dari berapa? Dari 1 sampai dengan T. Kita substitusi ya. Jadi kita masukkan di sini T. Kemudian bagian yang kedua ini 1. Ya, yang lupa integral nanti bisa dibuka lagi ya catatannya bagaimana mekanisme integral. Ini integral yang paling sederhana ya. Jadi ini untuk case 2. Sekarang untuk case yang ketiga. Case yang ketiga berapa untuk T-nya? T-nya 3 sampai dengan 5 ya. Dan untuk tau-nya ini untuk rentang pengintegralan bagian yang diarsir T-2 sampai dengan 3. Jadi untuk ini 3, T-nya antara 3 sampai dengan 5. Dan untuk WT sebagai fungsi tau, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1. Kemudian kita hitung outputnya, rentang integralannya dari berapa? Dari T-2 sampai dengan 3. Ini tau ya. Dari bagian yang sebelah kiri T-2 sampai dengan 3. Ini T-2 sampai dengan 3. Ini 1, dan kita hitung hasil kalinya di tau. Di sini batas bawahnya T-2, atasnya 3, lalu sebagai hasil integralnya adalah tau. Sama dengan kita masukkan sini 3 kurangi T-2. Berarti berapa? 3 min T plus 2. Berarti berapa? 5 minus T. Sekarang untuk case yang keempat, untuk kasus T masih ingat ya, lebih dari 5, jadi sama dengan 5. Dan untuk WT sebagai fungsi tau di sini sama dengan 0, maka hasil integrasinya adalah juga sama dengan ya, untuk semua nilai tau karena tidak ada bagian yang overlap, maka hasilnya juga 0. Nah, sekarang kita dapatkan hasil ini ya, untuk case 1, ini untuk case 2, ini untuk case yang ketiga ya, dan ini untuk case yang keempat. Oke, sudah bisa kita hitung
Sehingga kalau dalam bentuk yang mudah gitu, untuk YT akan di situ yang pertama, nilai yang pertama adalah 0. Jadi ini untuk case yang pertama ya, 0. Untuk T-nya berapa? Untuk T-nya, untuk T kurang dari 1 akan bernilai T-1 untuk T berapa? 1 sampai antara 1 sampai dengan 3. 1 ini T ya, 3. Kemudian akan bernilai 5 minus T untuk antara T antara 3 sampai dengan 5 minus T untuk nilai T antara 3 sampai dengan sampai dengan 5, dan akan bernilai 0 untuk T lebih dari sama dengan 5. Nah, sekarang bagaimana gambarnya? Ya, gambarnya bagaimana? Bisa kita gambarkan, bisa kita masukkan ya. Untuk T, ini adalah T ya. Jadi sudah variabel T ya, bukan variabel T lagi. Di sini 0, kemudian di sini berapa? 1, 2, 3, ya 4, ini 5 ya. Akan bernilai 0 untuk berapa? Untuk T-nya kurang dari 1. Jadi ke sana ya, ini 0. Oke, di sini 0. Kemudian ya antara 1 sampai dengan 3 persamaan yang diberikan adalah T-1. Jadi kita masukkan untuk semua nilai T. Kita masukkan ya. Untuk semua nilai T di sini. Kalau T-nya kita masukkan 2 di sini, hasilnya berapa? Hasilnya 1 ya. Kita tulis magnitude dulu supaya lebih jelas. Ini 1, ini 2. Kita masukkan angka 2 di sini, 2 min 1. Hasilnya berapa? Hasilnya 1. Kita masukkan angka 3 di sini, 3 min 1. Hasilnya 2. Kemudian bisa kita hubungkan. Oke, seperti ini. Lalu untuk yang berikutnya, slope bagian yang ke sebelah kiri antara 3 sampai dengan 5. Ini diberikan persamaan 5, magnitudenya adalah 5 minus T. Kita masukkan untuk T-nya berapa? T-nya 3 ya. Hasilnya berapa? 2. Di sini. Kemudian kita masukkan T-nya 4. Hasilnya berapa? Hasilnya 1. Kita masukkan T-nya 5, hasilnya 0. Seperti ini. Ya. Dan untuk T lebih dari 5, hasilnya akan 0. Oke, finish, selesai. Konklusi untuk keluaran ya. Keluaran antara konklusi antara sinyal XT ya, kemudian sinyal HT, sinyal keluaran sistem LTI yang memiliki tanggapan impuls HT, di mana HT itu UT minus UT min 2. Oke, terima kasih, semoga bisa dipahami. Nanti kita akan coba untuk soal-soal yang lain. Mungkin teman-teman nanti bisa mencoba sendiri. Jadi silakan dicoba, praktekkan ya. Karena tidak ada cara yang lain
Tidak ada cara lain ya kecuali kita banyak berlatih untuk bisa memahami konvolusi. Jadi kita perlu banyak berlatih. Nah sekarang silakan dicoba. Kalau misalkan sinyalnya itu atau sinyal XT-nya sudah diberikan seperti ini ya, satu. Kemudian kalau sinyal HT-nya sudah diberikan ya, seperti ini. Oke, ini insya Allah jauh lebih mudah. Nah sekarang silakan dicari YT biasanya seperti apa. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.